Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini, pekan ke-6, materi AutoCAD. Saya akan membagikan tentang fitur modify yang terdapat pada AutoCAD itu fiturnya apa saja, kemudian cara penggunaannya juga seperti apa. Diharapkan nanti kalau kita bisa memahami penggunaan fitur modify itu dapat membantu kita dalam proses penggambaran menggunakan software AutoCAD. Nah, modify itu terletak di bagian toolbar menu AutoCAD bagian atas. Bagian atas ini mulai dari ada file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify, express, windows, sampai help. Nah, yang kita bahas minggu ini tentang modify. Modify itu ada menu apa saja? Nah, di dalamnya ada properties, match properties, object, clip, erase, copy, mirror, offset, array, move, rotate, scale, stretch, lengthen ini untuk memanjangkan, trim, extend, break, join, chamfer, fillet, sampai yang bagian bawah ini untuk modify gambar 3 dimensi. Yang bagian atas dari erase sampai fillet ini fitur modify atau memodifikasi objek gambar kerja berbentuk 2D. Nah, kita bahas satu persatu dari erase dulu. Erase ini untuk menghapus benda kerja atau menghapus garis, menghapus lingkaran, apapun yang ada di AutoCAD. Gambar di AutoCAD menghapusnya pakai erase ini. Contoh, misal saya mau menghapus lingkaran yang ada di tengah ini. Pilih modify, dipilih erase, kemudian diklik, dipilih mana objek yang mau dihapus. Misalkan lingkaran yang tengah ini, diklik. Apabila sudah terpilih, kita diminta lagi. Yang diminta untuk dihapus hanya 1 apa 2 apa 3. Dilihat dari sini. Select object. Nah, ini yang sudah terpilih one phone. Nah, berarti sudah terpilih 1 objek untuk dihapus. Misalkan yang kita hapus hanya 1 ini saja, berarti langsung di enter. Tapi apabila yang dihapus ada lebih dari 1, berarti dipilihnya ya lebih dari 1, misalkan yang lingkaran tengah dan lingkaran yang kanan. Enter. Itu cara yang pertama untuk menghapus objek. Cara yang kedua untuk menghapus, kita pilih dulu objeknya. Misalkan garis ini mau saya hapus. Ini dipilih dulu, klik kiri, kemudian ditekan di keyboard delete. Maka objeknya akan menghilang. Fitur modify yang kedua ada copy. Copy itu fungsinya untuk menggandakan objek atau memperbanyak objek. Cara penggunaannya, misalkan benda kerja ini akan saya copy ke sebelah kanan. Maka kita pilih modify, kemudian copy. Nah, dilihat perintahnya di sini, select object. Berarti benda mana yang mau di copy. Misalkan semua benda ini mau saya copy. Berarti saya pilih semua, diblok dulu, kemudian diklik kiri. Kalau objeknya sudah terpilih, kita tekan enter. Kemudian pada kolom komen ini muncul perintah baru lagi, specify base point or displacement. Nah, ini maksudnya kita mau mengcopy objek ini dari titik mana sampai ke titik yang mana, start point sampai end point. Misalkan saya mau mengcopy benda ini, pusat start point-nya di bagian tengah sini. Berarti ini diklik, klik kiri, kemudian diarahkan dengan kursor. Kursornya ditarik. Mau dikopi ke arah mana? Atas, bawah, samping kiri atau kanan. Misalkan ke arah kanan. Nah, ke arah kanan ini kita bisa memasukkan juga jaraknya berapa. Misalkan
kita mau mengcopy benda kerja ini dari jarak titik start point-nya di tengah ini tadi ke arah kanan dengan jarak 1000 misalkan. Tinggal kita ketik 1000, kemudian enter. Nah, maka benda ini sudah tercopy dengan jarak dari start point-nya tadi 1000. Dari start point lingkaran ini sampai lingkaran yang sini. Sebagai pembuktian, coba kita ukur dari start point sampai ke end point-nya. Nah, jarak dari start point sampai end point terbukti 1000. Misalkan kita copy lagi, modify, copy, dipilih objeknya, dan enter, dipilih start point-nya, titik acuannya, dan arahnya kemana. Misalkan ke arah kanan, ketik jaraknya, kemudian kita ukur lagi dari endpoint sampai finish point-nya, dan kita cek ukuran. Sesuai dengan yang kita masukkan perintahnya tadi. Cara yang kedua untuk melakukan copy atau menggandakan objek bisa juga dengan menggunakan shortcut atau menggunakan keyboard, dengan cara kita ketik CO itu copy, atau bisa juga dengan CP, enter, kemudian sama, kita pilih dulu objeknya yang mana, misalkan yang ini, kemudian saya pilih start point-nya, misalkan saya copy ke arah bawah 3000, tinggal dimasukkan 3000. Maka benda yang satu ini tadi sudah tercopy ke arah bawah dengan jarak dari lingkaran yang sebelah kiri ini sejauh 3000. Fitur yang ketiga yang terdapat pada modify ada tentang mirror. Mirror itu fungsinya untuk membuat cerminan dari objek. Sebenarnya sama dengan copy, cuma bedanya kalau mirror itu mencerminkan atau membuat penggandaan benda seperti kita sedang bercermin. Jadi benda ini seperti berhadapan-hadapan. Contohnya, saya punya bangun segitiga siku. Kalau kita ingin membuat segitiga ini berhadapan-hadapan, maka salah satu caranya adalah menggunakan fitur mirror. Kalau kita menggunakan copy, misalkan ini segitiga ini saya copy, nah, benda ini kan jadinya nggak berhadapan. Garis yang lurus harusnya berhadapan dengan garis yang lurus, tapi kenyataannya kalau di copy tidak. Garis yang lurus berhadapan dengan garis yang miring. Caranya agar benda ini bisa berhadapan yaitu menggunakan fitur mirror. Pilih modify, kemudian mirror. Dipilih objek yang mau di mirror atau digandakan dengan pencerminan yang mana. Misalkan semua garis ini, ya berarti dipilih semua. Enter, kemudian ini dibaca perintahnya specify first point or mirror line. Nah, syaratnya untuk membuat pencerminan benda di AutoCAD kita harus memiliki garis sumbunya dulu. Jadi titik tengah dari benda itu yang dipakai acuan untuk
membuat pencerminan yang mana. Misalkan garis tengah ini saya gunakan sumbu sebagai garis acuan untuk membuat pencerminan benda segitiga ini. Maka saya pilih dari titik paling bawah atau titik paling atas juga bisa. Klik. Nah, ini tinggal kita arahkan ke sumbu X, sesuai ini ke sumbu X atau ke sumbu Y. Prinsipnya gini, kalau kita mau membuat pencerminan ke arah sumbu X, misalkan segitiga yang kita cerminkan ini, kita ingin jadinya ke arah sumbu X atau ke arah kanan atau ke arah kiri, maka kita menarik garis sumbu yang di tengah tadi harus ke arah sumbu Y, ke atas atau ke bawah. Tapi kalau kita mau membuat pencerminan segitiga ini ke arah sumbu Y, ini ya sumbu Y, ke arah atas atau arah bawah, kita menarik garis sumbunya itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Misalkan saya mau membuat pencerminan bendanya ini ke arah sumbu X, berarti sumbu poin saya atau garis acuannya saya tarik ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, ini ada keterangannya di sebelahnya kursor. Erase source object. Ini kan keterangannya hurufnya N. Kalau N itu artinya no. Berarti kalau kita pilih no, gambar utama ini tidak hilang. Tapi kalau kita pilih Y atau yes, gambar utama ini hilang. Misalkan kita pilih dulu no. Enter. Nah, sudah jadi dua pencerminan benda segitiga atau objek segitiga. Yang aslinya tadi kan yang sebelah kiri ini yang pencerminannya. Yang sebelah kiri tidak hilang karena kita tadi memilih no atau N. Sedangkan kalau kita memilih yes, maka benda yang sebelah kiri, benda aslinya akan hilang, berpindah. Mirror, kalau yang kita praktekkan ini tadi kan bendanya nempel antara benda yang asli dengan benda yang di mirror itu menempel. Akan tetapi mirror juga bisa apabila kita ingin benda yang hasil pencerminannya atau benda penggandaannya itu tidak menempel dengan benda yang aslinya ini. Maka kita harus memilih garis sumbu tidak berada pada objek segitiga ini, melainkan di luar objek segitiga ini. Misalkan kita memilih agak di luar dari benda segitiga ini, dikasih jarak, misalkan di sini, klik, nah, dan ditarik ke atas, bawah, atau kanan, kiri, sesuai kebutuhan menggambar kita. Baik, sampai di sini dulu materi AutoCAD mengenai modify. Kita lanjut minggu depan lagi membahas tentang offset dan array. Apabila ada yang ditanyakan terkait materi AutoCAD, mulai dari erase menghapus, copy untuk menggandakan objek, mirror untuk membuat penggandaan dan pencerminan objek, silakan bisa bertanya melalui WA saya saja biar bisa segera saya respon, karena kalau di menu diskusi takutnya saya meresponnya terlalu lama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.